Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dapat kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Bulughul Maram, Syarah Bulughul Maram. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara sekalian, hari ini kita akan membahas tentang sebuah hadis yang membicarakan tentang jilatan seekor anjing. Ya. Langsung saja bunyi hadisnya atau lafaz hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalb ayaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turabi akhrajahu Muslim wa fil lafzihi lahu falyuriqhu wa li Tirmizi ukhrahunna au ulahunna. Itu bunyi hadis yang terdapat di dalam kitab Syarah Bulughul Maram ini. Arti dari hadis itu adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu atasnya. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya wadah salah seorang di antara kalian apabila seekor anjing menjilat di dalamnya, yakni dengan dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan air. Di dalam lafaz ini digunakan dengan kalimat ulahunna biturab. Ulahunna itu ya berarti di depannya, awalnya, pertamanya dengan menggunakan turab itu debu maksudnya ya. Jadi salah satunya dengan menggunakan debu, awalnya dengan debu begitu kalau menurut secara harfiah hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam lafaz lainnya, Imam Muslim sendiri juga menggunakan kalimat falyuriqhu. Ya. Falyuriqhu itu bermakna maka hendaklah menumpahkannya. Artinya air yang ada dalam bejana itu apabila dijilat oleh seekor anjing maka ditumpahkan. Setelah itu baru dibasuh. Kemudian wali Tirmizi ukhrahunna au ulahunna. Sedangkan dalam lafaznya Imam Tirmizi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis ini dia mengatakan di akhirnya atau di awalnya ya, itu dibasuh dengan 7 kali dengan debu, salah satu di antaranya itu di awal atau di akhir begitu. Kedudukan hadis ini sahih, sepakat para ulama yang mensahihkannya, tidak ada keraguan di dalamnya. Beberapa makna yang penting terkandung di dalam hadis ini, kata-kata kalimat penting. Pertama, tuhur, ya, lafaz ini menurut Imam Nawawi, mayoritas ahli bahasa Arab berpendapat bahwa kata tuhur dan wudu keduanya didumakan apabila yang dimaksud adalah isim masdar yang berarti suatu menunjukkan pada pekerjaan, ya, tuhur. Tapi bila bunyinya tohur difathahkan, maka yang dimaksud adalah benda yang digunakan untuk bersuci, artinya tentunya air dan salah satunya adalah turab atau debu tadi ya. Kemudian kalimat walaghah yalagu wulugan artinya meminum dengan menggunakan ujung lidah. Ini biasanya dipakai binatang pada umumnya. Kalau dia meminum air itu dengan menggunakan ujung lidahnya. Ini dalam hal ini karena hadis ini berkaitan dengan anjing, tentu anjing menggunakan ujung lidahnya apabila dia meminum gitu ya. Kemudian ada turab. Turab itu sesuatu yang lembut dari permukaan tanah, artinya debu. Ya, makanya kita ketika tayamum pun ada untuk menepuk begitu, untuk menghilangkan bagian-bagian yang kasar
dari tanah itu sendiri. Jadi yang diusap ke muka dan ke tangan adalah debu yang ada pada permukaan tanah tadi, gitu ya. Jadi yang dimaksud at-turab di sini adalah bahagian yang lembut dari tanah, yakni debu, begitu. Kemudian ada kalimat ullahunna ukhrahunna. Ini dalam lafaz yang disebutkan oleh Imam At-Tirmizi, dia mengatakan ullahunna ukhrahunna. Kalimat ullahunna menunjukkan di awal, sedangkan ukhrahunna adalah di akhir. Artinya di awal dan di akhir adalah ketika penggunaan pembasuhan melalui tanah ataupun debu. Ya. Para ulama hadis bersepakat, maksud saya, jumhur berpendapat, pendapat yang lebih masyhur dalam penggunaan debu atau tanah tadi, at-turab tadi, itu lebih dikuatkan di awal, bukan di akhir. Ini bukan pilihan. Dalam kitab Syarah Bulughul Maram ini dikatakan kata-kata kullahunna dan ukhrahunna bukan merupakan pilihan. Ya, bukan. Ini hanya keraguan daripada seorang rawi, apakah di depan atau di belakang. Sementara jumhur mengatakan bahwa di depan itu lebih masyhur, begitu ya. Yang terpenting dalam hadis ini, pokok-pokok bahasan penting dalam hadis ini, atau intinya lah pelajaran yang dapat kita ambil adalah, pertama, anjing adalah binatang yang najis. Demikian pula seluruh anggota tubuh dan kotorannya. Walaupun nanti saudara, ada perbedaan pendapat imam mazhab, tapi ulama secara mayoritas atau jumhur ulama mengatakan anjing itu najis secara menyeluruh, begitu ya. Meskipun nanti ada yang mengecualikan, yang dinajiskan itu adalah mulut dan air liurnya, katanya begitu. Namun pendapat ini nanti dibantah, begitu. Ada pembantahannya. Yang masyhur, yang mayoritas mengatakan anjing adalah binatang yang najis, demikian pula seluruh anggota tubuhnya. Itu yang terdapat dalam kitab Syarah Bulughul Maram ini. Najisnya anjing adalah najis mughalazah. Artinya itu najis paling berat, najis besar, begitu ya. Makanya pembersihannya 7 kali dengan air, salah satu diantaranya dengan menggunakan at-turab atau debu ataupun tanah tadi itu, saudara. Kemudian tidak cukup menghilangkan najis, ya, tidak cukup menghilangkan najisnya dan mensucikan dirinya kecuali dengan 7 kali basuhan. Oleh karena dia mughalazah, najis besar, najis berat, gitu ya. Maka tidak cukup dengan membersihkan begitu saja, tidak cukup. Tidak cukup dengan membasuh, mencuci, menyiramkan air begitu saja sekali, tidak cukup. Harus dengan 7 kali. Itu penjelasan. Yang keempat adalah, apabila seekor anjing menjilat ke dalam sebuah wadah, maka tidak cukup membersihkan jilatan, bagian yang terkena jilatan dengan dibersihkan saja, tetapi dengan mengalirkan air lalu mencuci wadah sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu. Jadi tidak cukup dengan bagian itu saja. Sebaiknya air yang ada di dalamnya itu ditumpahkan. Karena unsur najis anjing itu sudah dianggap menyatu dengan air yang ada di dalam bejana itu. Ya, menyatu dalam bejana itu. Dan ini air itu harus dibuang. Lalu baru disucikan, dibersihkan dengan dengan air 7 kali, salah satunya dengan menggunakan at-turab ataupun debu ataupun tanah tadi, begitu ya. Kedudukan mughalazahnya najisnya seekor anjing itu sama dinisbatkan dengan najisnya seekor ataupun binatang yang bernama babi, ya. Jadi babi dan anjing sama-sama berkedudukan najis mughalazah. Ungkapan iza walagah, ini poinnya kelima, ungkapan iza walagah mengecualikan sesuatu apabila yang dijilat dengan mulutnya adalah barang yang keras. Karena yang wajib adalah membuang apa yang terkena mulut anjing dan tidak wajib mencuci wadah tersebut kecuali dalam keadaan basah. Maksudnya saudara, ketika wadah yang dijilat anjing itu tidak berair, tidak ada air, tapi terkena jilatan anjing,
tidak basah dia pada dasarnya bejana itu, tapi ada bagian yang terkena najis, ya, dijilat oleh anjing bagian tertentu itu, maka yang wajib dibasuh bagian tertentu kena jilatan, yang lain pada dasarnya tidak wajib dibasuh secara hukum dengan menggunakan 7 air itu, 7 kali basuhan itu maksud saya. Yang wajib itu bagian terkena jilatan anjing itu saja, kalau dia bejana itu kering. Tapi kalau dalam kondisi bejana itu basah dan air yang ada di dalamnya dijilat oleh anjing, maka wajib dalam kalimat ini wajib dibasuh seluruhnya, karena liur anjing telah menyatu dengan air yang ada dalam bejana sehingga mengenai seluruh bagian bejana tersebut. Nah, begitu membedakan. Kemudian yang keenam, wajibnya menggunakan debu sekali saja dari basuhan-basuhan yang ada. Yang lebih utama basuhan adalah pada basuhan utama, yang pertama maksudnya, ya, agar ia digunakan untuk dibasuh dengan air pada basuhan berikutnya. Jadi ibaratnya itu tanah atau turab ataupun debu tadi dibasuh pertama sekali, lalu apa namanya, sisanya itu dibasuh dengan air. Air ini diupayakan, diibaratkan seperti membilas lah begitu ya. Nah, debu yang dipakai dalam hal ini adalah kalau mengacu kepada kalimat falyurikhu di dalam hadis ini, ya. Sebentar. Yang kalimat falyurikhu di sini di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya dalam membasuh dengan menggunakan debu itu diberi campur dengan air sehingga kayak sabun itu sudah dia debunya tidak kering jadi diberi air sedikit, tanah itu diberi air sedikit lalu dioleskan seperti apa namanya, lumpur. Nah, begitu jadinya seperti lumpur itu debu yang atau tanah yang sudah dicampur air seperti lumpur. Nah, itu yang dioleskan pertama sekali, lalu setelah itu baru dibasuh dengan menggunakan air. Nah, itu yang jelas yang apa mekanisme pensucian atau pembersihannya menurut Syarah Bulughul Maram ini. Yang selanjutnya, keharusan menggunakan debu dan tidak dengan yang lainnya atau benda-benda yang dapat menghilangkan dan membersihkan karena beberapa hal. Jadi mengapa, kalau pertanyaannya mengapa harus debu? Jawabannya adalah pertama, dengan debu dapat dihasilkan kebersihan yang tidak didapatkan oleh benda lainnya yang dapat menghilangkan membersihkan suatu benda. Jadi kalau ada benda lain diperbandingkan, contoh sabun, antara sabun dengan debu, kekuatan debu dalam membersihkan bejana yang kotor itu jauh lebih bersih, kekuatannya jauh lebih bagus, lebih baik ketimbang hanya sekedar sabun, begitu loh. Itu alasan pertama kenapa harus dengan debu. Yang kedua, nampak dalam kajian ilmiah juga bahwa dari debu dihasilkan daya pembersih khusus yang tidak ada pada jenis benda lainnya. Inilah salah satu mukjizat alamiah syariat, di mana pelakunya tidak mengucapkannya berdasarkan hawa nafsu, melainkan berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Jadi kedudukan debu itu secara ilmiah, dikaji secara ilmiah, ternyata memiliki unsur-unsur pembersih, daya pembersih, yang unsur itu tidak dimiliki oleh alat-alat pembersih lainnya, entah itu sabun, rinso, soklin, apalagi namanya lah, deterjen yang lainnya itu tidak dimiliki unsur zat pembersih itu di alat yang lain, gitu ya. Maka syariatnya adalah menggunakan tanah atau debu itu tadi. Kemudian ketiga, alasannya sesungguhnya kata debu adalah nas dalam hadis. Kewajiban kita adalah mengikuti apa yang tertera di dalam nas. Kalau saja ada benda lain yang boleh menempatkan posisi yang jauh lebih baik daripada tanah, tentunya nas akan menggunakan itu atau mensyariatkan itu. Gitu. Artinya, saudara, dengan menggunakan debu atau tanah, kita telah mengaplikasikan,
melaksanakan ajaran sunnah Rasul, nas yang sifatnya nakli, dalil naklinya menggunakan itu. Kalau seandainya ada benda lain yang kekuatan membersihnya jauh lebih baik dari tanah atau debu, pasti nas akan menganjurkan demikian. Jadi kalau nas menganjurkan debu, artinya debu atau tanah atau turab itu disebut kekuatannya ternyata jauh lebih kuat dari benda-benda lain dalam membersihkan bejana ataupun tempat yang terkena najis. Nah, gitu. Kemudian yang kedelapan, menggunakan debu atau tanah tadi diperbolehkan yaitu dengan mencampur air dan debu atau debu dengan air. Nah, itu yang saya maksud tadi. Ambil debu atau tanah lalu diberikan air sedikit jadi seperti lumpur baru dioleskan. Itu cara pembersihannya. Ditetapkan secara medis dan diketahui melalui teknologi modern bahwa di dalam air liur anjing itu terdapat mikroba penyakit yang mematikan yang tidak dapat dihilangkan hanya dengan menggunakan air tanpa disertai oleh debu. Jadi ternyata ada mikroba-mikroba dalam air liurnya anjing itu yang tidak dapat dihilangkan hanya dengan menggunakan air. Debu yang dapat menghilangkan itu, dapat membunuh mikroba-mikroba itu. Nah, begitu ya. Kemudian lagi, poin berikutnya adalah makna lahiriah hadis menunjukkan bahwa ia berlaku untuk umum, yaitu untuk semua anjing. Jadi tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Semua anjing sama ketentuannya. Maka bagi saudara-saudara yang memelihara anjing, berhati-hatilah. Berhati-hatilah yang memiliki peliharaan seekor anjing. Bahwasanya anjing adalah benda yang najis. Ketika Anda menyentuh, bersentuhan dengan anjing tersebut, maka ini ya harus membersihkan bagian-bagian tubuh, bagian-bagian pakaian yang terkena oleh anjing. Kalau seandainya jumhur tadi berpendapat bahwasanya anjing itu yang najis ternyata tidak hanya air liurnya saja, bahkan seluruh anggota tubuhnya, meski ada ulama berpendapat yang mengatakan bahwa ada kayak bulunya itu tidak najis, ada yang berpendapat demikian. Namun jumhur berpendapat anjing dan seluruh unsur tubuhnya adalah najis. Jadi ketika Anda bersentuhan, ketika Anda memegang, berinteraksi dengan seekor anjing peliharaan, maka syariatnya harus membersihkan bagian yang tersentuh oleh anjing tersebut dengan membersihkannya 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah, gitu ya. Yang berikutnya, para pengikut penggemar dari kitab Syarah Bulughul Maram ini, pengikut kami di sini ditulis, menyamakan anjing dengan babi di dalam masalah najis mughalazah, dan hukum mencuci najisnya sama dengan hukum mencuci najis anjing. Jadi antara babi dengan anjing itu disamakan, sama setara begitu ya, tidak berbeda dalam urusan pembersihannya atau tahurnya, membersihkannya. Nah, kita mencoba masuk ke dalam perbedaan mazhab ataupun perbedaan para ulama berkaitan dengan hukum jilatan anjing. Para ulama berbeda pendapat mengenai wajibnya menggunakan debu. Ya, dalam menggunakan debunya ini berbeda para ulama. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa yang wajib adalah 7 kali basuhannya. Nah, beliau menegaskan, mereka mazhab Hanafi dan mazhabnya Maliki menjelaskan, menegaskan bahwa yang wajib itu adalah 7 kali basuhan. Adapun menggunakan debu, ya, dari 7 kali basuhan itu jatuh hukumnya dianggap tidak wajib. Ya, itu menurut mazhab ini ya, tidak wajib. Hal tersebut dikarenakan kesimpang siuran perawi hadis di dalam pensucian menyangkut dengan masalah debu. Ya, di dalam bagian riwayat lain bahwa debu digunakan pada cucian pertama. Sebagian lagi diriwayatkan pada cucian yang
yang akhir. Dan sebagian lainnya menentukan posisinya yang penting pada salah satunya. Jadi ada tiga pemahaman perawi hadis. Nah, itu yang dipahami dalam mazhabnya Imam Hanafi dan Imam Maliki, yang wajib itu 7 kalinya dengan menggunakan air. Sedangkan 1 kali dengan debu itu hanya anjuran. Karena diragukan kesimpang siuran maknanya itu. Di depankah, di akhirkah, atau di mana saja. Gitu. Sehingga itu tidak menunjukkan wajib menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Karena kesimpang siuran hadis itu, maka gugurlah hukum wajib dalam memakai debunya. Itu menurut mazhabnya tadi. Sedangkan jumhur, sekali lagi, jumhur, di sini disebutkan mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Hambali, dan para pengikutnya, kemudian mazhabnya Az-Zahiri, mazhabnya Ishaq, mazhabnya Abu Ubaid, mazhabnya Abu Thawr, mazhabnya Ibnu Jarir, dan mazhab-mazhab yang lainnya, mazhabnya Ibnu Taimiyah dan segala macam pendapat ulama Ibnu Taimiyah, mensyariatkan pemakaian debu itu adalah wajib. Jadi kalau Imam Hanafi dan Imam Maliki menyatakan tidak wajib. Yang wajib itu 7 kali basuhannya, sedangkan menggunakan debu hanya dianjurkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali dan mazhab-mazhab lainnya mewajibkan dengan menggunakan debu. Ya, maka dengan demikian, apabila najis anjing itu dicuci tanpa menggunakan debu, maka ia tidak dianggap suci. Ya, tidak dianggap suci, belum bersih gitu, belum dianggap sesuai dengan ketentuan syariat. Maka itu menjadi wajib hukumnya dengan menggunakan debu. Itu menurut mazhab jumhur ulama ini. Hal tersebut juga berdasarkan nas-nas yang sahih, namun didakwa kesimpang siuran hadis tadi tentang pernyataan di awal, di akhir, ataupun di mana saja, itu tertolak. Ya, menurut ulama, jumhur ulama tertolak tentang keraguan kesimpang siuran itu. Ya, yang jelas wajibnya tetap ada. Oke. Adapun apabila sebagian sisi dari sisi hadis unggul atas sebagian yang lain, sebagaimana yang disinyalir di atas, bahwasanya para ulama fikih menetapkan keunggulan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan tentang wajibnya dengan menggunakan debu atau aturab tadi bahasanya, ataupun tanah. Kemudian perbedaan pendapat di antara para ulama berbeda pendapat juga mengenai apakah najisnya anjing khusus pada mulut dan air liurnya saja atau umum atau seluruh anggota tubuhnya. Nah, itu lagi. Jumhur, sebagian besar ulama, mayoritas ulama berpendapat di sini, mayoritas ulama berpendapat bahwa najis anjing bersifat umum, mencakup seluruh tubuhnya, ya, dan mencuci dengan cara semacam ini, maksudnya tadi semacam ini itu 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah atau debu, juga berlaku secara umum. Artinya ketika kita menyentuh anjing itu, baik tidak dijilat, meski tidak dijilat, maka menurut jumhur itu juga wajib dibasuh 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Hal tersebut disamakan dengan mulutnya untuk seluruh tubuhnya. Jadi menurut jumhur, seluruh tubuh seekor anjing itu sama najisnya dengan mulutnya atau lidahnya. Dalam syarah Bulughul Maram dijelaskan begitu. Imam Malik dan Imam Abu Daud berpendapat dengan membatasi hukum hanya pada mulut dan lidahnya saja. Jadi menurut mazhab Maliki, yang najis itu hanya mulut dan lidahnya. Jadi yang lain tidak najis, dagingnya juga mungkin tidak dipandang najis, apalagi bulunya juga tidak dipandang najis. Itu menurut mazhab Maliki dan Abu Dawud. Namun hal ini mereka berpandang merupakan perintah basuh ta'abudi, ya, hanya menunjukkan kepada sifat najisnya saja, ya, karena dia mau beribadah, lalu sifat najisnya dibuang, makanya diperintahkan untuk membasuhnya. Sedangkan secara di luar untuk ta'abudi, untuk beribadah, itu tidak najis itu selain dari lidah dan mulutnya. Itu menurut mazhab Maliki dan Abu Daud. Sedangkan jumhur, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, jumhur ulama selain Maliki, selain Abu Daud,
menyatakan kenajisan anjing itu tidak hanya mulut dan lidahnya, air liurnya saja, tapi seluruh anggotanya dipandang najis. Ya. Pendapat pertama adalah lebih unggul, artinya pendapat jumhur tadi di dalam di dalam kitab ini, Syarah Bulughul Maram ini dijelaskan pendapat jumhur lebih unggul dan lebih masyhur dengan alasan pertama, di dalam tubuh anjing ada bagian-bagian yang lebih najis dan lebih kotor dari sekedar mulut dan lidahnya. Jadi, di dalam dagingnya, di dalam tubuhnya, yang lain, itu ada sesuatu yang lebih najis dan lebih kotor ketimbang dibanding hanya sekedar mulut dan lidahnya. Nah, gitu. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, yang dijadikan dasar di dalam hukum adalah ta'lil. Ta'lil, maka ia dibawa kepada umum. Jadi yang khusus perwakilan mulut dan lidah itu ada hanya perwakilan, perwakilan dari keumuman unsur anjing itu sendiri. Jadi ini dipandang perwakilan itu mewakili unsur kesemuanya dari unsur anjing tersebut. Kemudian yang ketiga alasannya, sekarang nampak bahwa najis anjing adalah najis bakteri mikroba. Maka ia tidak menjadi hukum yang biasa yang bisa dicari ilatnya lagi yang hikmah telah jelas. Artinya kedudukan hukumnya sangat jelas. Tidak perlu lagi diperselisihkan. Kemudian Imam Syafi'i bahkan menambahkan dalam hal ini, pendapat Imam Syafi'i, seluruh anggota tubuh anjing, baik itu kaki, ekornya, ataupun anggota tubuhnya yang lain, apabila menyentuh sebuah bejana, sebuah wadah, maka wadah tersebut harus dicuci sebanyak 7 kali, ya, setelah menuangkan air yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada bejana, wadah tersentuh, tersenggol, bukan dijilat. Nah, ini bukan dijilat, tapi disenggol, disentuh oleh seekor anjing. Nah, maka dia itu pun wajib. Menurut Imam Syafi'i di sini wajib benda itu dicuci 7 kali. Salah satunya dengan aturab atau debu tadi. Ya, itu Imam Syafi'i menambahkan begitu. Saking najis secara keumuman anggota tubuh seekor anjing itu. Ya, nah itu saudara berkaitan hadis yang menjelaskan tentang najisnya seekor anjing. Bahwasanya dalam hadis ini dinyatakan dengan jelas bejana yang sudah dijilat oleh seekor anjing maka dia wajib untuk dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan aturab debu atau ya tanah atau debu begitu ya. Pembasuhannya tadi sudah disebutkan, jumhur mengutamakan di awalnya dengan tanah, lalu sisanya lalu dengan menggunakan air. Kenajisan anjing meski berbeda pendapat, namun jumhur kebanyakan ulama mengatakan najis anjing itu tidak hanya sekedar di lidah dan di mulutnya, tapi di seluruh anggota tubuhnya itu bagian dari najis tanpa terkecuali. Bahkan Imam Syafi'i tadi dijelaskan benda yang tersenggol dengan bejana yang tersenggol dengan anjing, maka wajib dicuci 7 kali. Demikian saudara, di sini semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.